isu yang hoax ini lebih cenderung sekarang ini di luar daripada apa yang orang ibu rasakan sebenarnya. Kalau ibu rasakan mungkin ya persoalan ini COVID betul ada, tetapi tidak seperti yang dibesar-besarkan gitu loh. Jadi tugas kami dari media bagaimana menetralisir persoalan ini sehingga jangan menjadi gaduh di luar gitu. Ya dengan keterangan ibu, dengan fakta di lapangan di desa ini kan, itu yang kami harapkan, keterangan dari ibu. Ya jadi begini Bu, ya pertama kami kenalkan dulu lah ya. Kami mungkin kalau saya udah kenal lah kan gitu kan, tapi kan kami hadir di sini atas nama media redaksi riau.com. Kemudian ini Bang Iwan, ini juga dari media Tribun 1, dan beliau juga selaku koordinator wilayah Riau untuk Projo. Artinya Projo adalah merupakan salah satu lembaga pendamping Pak Jokowi lah kan itu. Kebetulan juga ketua umumnya adalah wakil menteri desa, dan kita dalam hal ini setiap pemberitaan kita terutama terkait masalah desa itu kan kita ada laporan ke beliau selaku ketua umum. Jadi kami hadir sini pertama ya silaturahmi, yang kedua juga ya ingin berbincang-bincang lah kan itu kan, mungkin sedikit terkait dengan ya mungkin kita anggap musibah ataupun cobaan lah ya yang kemarin Mbak jalani. Alhamdulillah doa kami bersama, doa kita bersama kan itu kan, bahwa musibah itu cepat kita lewati dalam keadaan sehat walafiat kan itu. Tapi di sini kan yang namanya masyarakat saat ini kan juga ya banyak berkomentar, banyak yang bertanya bagaimana sih sebenarnya kan itu kan. Dan ini tujuan kita agar ini menjadi pembelajaran ke masyarakat umum, terutama dalam kita menghadapi kan itu kan, dalam kita menghadapi masalah ataupun juga wabah yang terjadi di daerah kita, di desa kita, dan terutama mungkin Mbak lah yang kemarin menjalani. Jadi mungkin di sini kami pingin Mbak bercerita lah sedikit, berbagi pengalaman mulai dari awalnya bagaimana sampai kemarin alhamdulillah rumah sakit memutuskan kan gitu kan, Mbak sudah bisa pulang dan dijemput oleh Pak Kades kan itu. Nah, mungkin itu Mbak pengantar dari kami. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa Mbak sampaikan ini juga bisa nanti menjadi pembelajaran juga lah untuk masyarakat secara umum. Mungkin itu ya Pak Kades ya sebagai gambaran dari kami. Jadi ini nggak ada niat maksud apa-apa Mbak kan itu kan, ini hanya sebagai pertama bahan laporan kami untuk ke Kementerian Desa melalui Ketua Umum Projo. Yang kedua juga untuk bagaimana masyarakat bisa lebih paham kan itu tentang hal ini gitu. Mungkin itu aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya awal saya dibawa ke rumah sakit Bungkina kan awalnya saya rapid test. Iya. Rapid test rupanya di sini itu dia terdapat garis 2 gitu kan, kata bagian kesehatan katanya ini harus dirujuk isolasi gitu kan ke rumah sakit Bungkina gitu. Sampai sana saya kan dites darah terus di ronsen. Memang awalnya dokternya nggak nyampaikan sama saya hasil ronsen tuh hasil ronsennya seperti ini, hasil darahnya seperti ini, nggak disampaikan sama dokternya. Rupanya pagi kan saya langsung di swab gitu kan, dalam mungkin kondisi saya khawatir, memang satu malam nggak bisa tidur gitu ya kan, belum stabil lah kondisi badan ini belum stabil karena saya gelisah takut, terus tensi saya kan naik 153 hari pertama saya di swab, berarti hari Jumat, hari Sabtu saya di swab lagi, terus keluar hasilnya itu di hari Senin tanggal 22 itu Senin jam 6 saya ditelepon sama dokter paru bahwasanya ibu dikabarkan positif. Nah, pas dikabarkan positif, memang saya down gitu kan. Kok positif ya, sementara saya optimis, saya sehat selama
di sana saya nggak pernah punya keluhan apapun gitu kan, dari mulai pertama datang sampai 2 hari kemudian. Jadi saya optimis, saya cuma kata dokter kan nggak apa-apa Bu, reaktif itu nggak harus positif katanya kan, itu cuma 30% kata dokter ini menguatkan saya. Banyak yang reaktif, cuma kalau pas swab hasilnya negatif katanya gitu kan. Jadi karena ibu sehat, kondisi ibu normal, optimis saja ibu 2 hari pulang gitu. Jadi begitu dikabarkan di hari Senin itu dikabarkan jam 6 saya tuh positif, ya saya awalnya gugup juga. Oh kenapa ya, kayaknya di badan saya nggak ada yang berubah, nggak ada yang sakit, nggak ada gejala Nggak ada apapun, keluhan nggak ada keluhan apa-apa. sama sekali, Iya. nggak ada gitu kan. Kenapa saya divonis positif gitu, awalnya sok juga. Terus udah malam gitu kan, terus ada dokter jaga terus telepon, jadi saya penasaran gitu kan, dok hasil rongsen saya semalam gimana dok gitu kan. Loh sama dokter sebelumnya belum dijelaskan katanya kan, belum katanya gitu kan. Oh saya jelaskan ya Bu kan, hasil rongsen ibu tuh bagus, jantung, paru-paru, demam berdarah semua normal, bahkan tes darahnya itu HB normal, cuma darah putihnya kurang normal, trombositnya agak naik, cuma nggak begitu kali katanya gitu kan. Semua gula darah apa segala normal, dan bahkan rapid ulang ibu di rumah sakit itu negatif gitu kan. Saya berharap hasil swab yang dari Pekanbaru itu ibu negatif juga. Ternyata ibu positif gitu kan. Kami pihak rumah sakit kaget juga waktu dengar informasi dari gugus Pekanbaru bahwasanya ibu dinyatakan positif dari pihak rumah sakit gitu kan. Jadi banyak bincang-bincang kasih sama dokter kayak gini, sekarang ibu tenang, ibu nggak usah panik, kondisi ibu badannya normal, organ tubuh yang dalam tubuh pun nggak ada yang bermasalah. Kalaupun memang ibu bermasalah, udah dari semalam dikasih impuls, udah dikasih alat apa gitu kan, ini alhamdulillah enggak katanya gitu kan. Jadi ibu tenang aja, jadi udah dijelaskan sama dokter gitu kan. Oh timbul lagi rasa optimis gitu kan, oh ya saya yakin saya ini sehat gitu kan. Ya mungkin kita nggak menyalahkan gitu kan, nggak menyalahkan kenapa kok jadi positif, apa kenapa gitu kan. Cuma saya optimis, oh mungkin karena imun tubuh saya kuat gitu kan, makanya saya bisa melawan virus itu tadi gitu kan. Karena kondisi dokter itu pun ibu optimis, kalau ibu ngedon nanti penyakit lain yang datang, bukan karena virus ini tadi katanya gitu kan. Yang penting ibu optimis, ibu sehat, ibu nggak ada keluhan, ibu yakin hasil berikutnya negatif gitu. Oh ya udah nggak apa-apa dok, kalau memang seperti itu perasaan saya sudah tenang gitu kan. Jadi ditunggu istirahat dulu di hari Rabu. Hari Rabu nanti kata dokter yang ini kan harusnya dari swab pertama ini ke swab berikutnya itu dikasih waktu 10 hari. Biasanya seperti itu. Jadi dikasih obat dulu baru di swab lagi gitu kan. Tapi karena kondisi saya normal, ibaratnya tensi udah mulai normal, terus suhu badan normal 36, sekian gitu kan. Jadi di hari Rabu itu udah dijadwalkan swab lagi. Loh Bu, katanya saya swabnya 10 hari kemudian kan. Itu kan kalau yang ngedrop misalnya ada sesak napas, ada keluhan tenggorokan kering gitu, itu baru dikasih jarak 10 hari. Untuk apa obatnya gitu kan. Kita kasih obatnya gitu kan. Rupanya karena kondisi saya normal, terus memang dari tes itu rongsen apa segala macam itu semuanya bagus. Jadi cuma dikasih jangka Minggu, Senin, Selasa, Rabu, cuma 4 hari ke swab ketiga. Swab ketiga. Di hari Rabu saya swab ketiga, Kamis, Jumat itu udah keluar. Bahwasanya hasil saya negatif. Hasil saya negatif, terus diselang 1 hari, hari Kamis, hari Jumat saya swab lagi yang keempat. Nah, yang keempat katanya Bu, sabar Bu, hasilnya biasanya hari Minggu. Saya tunggu hari Minggu, nggak keluar juga. Hari Senin belum ada kabar juga. Terakhir di hari Selasa itulah baru saya dapat kabar bahwasanya hasil swab ibu yang keempat ini negatif gitu. Jadi kalau udah dinyatakan 2 kali negatif, dinyatakan sembuh gitu kan, dinyatakan boleh pulang gitu. Oh, berarti 2 kali swab pertama itu memang berdasarkan laporan dari dokter. Itu dinyatakan memang positif kemarin itu ya. Dinyatakan positif. Kemudian dokter
mengasih waktu dia 10 hari apabila Seharusnya. memang kita ngedrop kan gitu, Iya. apabila kita ada muncul ternyata Mbak sehat kan gitu kan, makanya 4 hari kemudian langsung disuap yang ketiga. Yang ketiga ya, ya. Dan alhamdulillah 2 kali swab itu negatif ya Mbak ya. Iya, iya. Jelas kan kalau yang Alhamdulillah jalan. ya, ini ya tidak menjadi apa lagi kan, saya masyarakat tidak takut dengan melakukan tes-tes seperti ini, Iya, bukan karena yang dikatakan positif itu belum tentu positif gitu loh. Intinya positifnya positif, tetapi begitu tes nanti bisa juga dia negatif gitu. Apalagi imun Nah, kita apalagi tinggi, imun kita tinggi kan. kita nggak depresi, kita nggak stres kan, itu kan juga termasuk mempengaruhi kan. Ya mungkin segini Mbak terakhir, mungkin apa harapan Mbak dengan ya mungkin ya anggap saja lah ini kasus yang menimpa Mbak pada saat ini, dan apa harapan Mbak yang mungkin ingin disampaikan kepada publik lah kan gitu kan, untuk masyarakat umum kira-kira gitu. Ya intinya ya memang kalau kita melihat pemberitaan di TV ya kan, oh, corona seperti ini membahayakan, tidak semua seperti itu. Iya. Karena saya sendiri mengalami gitu ya kan, walaupun saya divonis positif ya mungkin karena pertama mental saya kuat gitu kan, terus imun saya kuat juga mungkin. Jadi semua itu penyakit itu bisa dilawan kalau memang kita memang punya pikiran positif, energi yang positif gitu ya kan. Memang waktu pas pemberitaan itu terus saya ngedown gitu kan. Soalnya efeknya apa? Pasti ke mental gitu kan. Udah mental sosial tentunya ya kan. Mental anak-anak saya lagi di rumah gitu kan. Apa kata orang ya gitu. Apa kata orang gitu kan. Coba saya optimis gitu kan, ya mungkin ini ujian saya gitu kan, karena Allah tahu karena saya kuat makanya saya yang diuji gitu ya kan. Mudah-mudahan banyak hikmah dari semua ini gitu ya kan. Kalaupun memang saya divonis, tapi karena saya kuat, saya optimis, buktinya saya sehat dari mulai datang sampai pulang, alhamdulillah sehat gitu kan, nggak ada keluhan apapun gitu kan. Ya Pak, kalau misalnya orang berpikir oh seperti ini wajar, namanya manusia kan kadang kita maaf cakapnya kadang mencari kesalahan orang lain gitu ya kan, apalagi di media gitu ya kan. Berarti arti kata dalam kita menghadapi suatu penyakit COVID-19 ini, intinya kuncinya kesiapan mental kita ya Mbak ya, kan gitu kan, kesiapan mental kita, pikiran positif itu yang paling utama mungkin itu ya. Ya mungkin itu ya Pak Kades, makasih banyak ini Mbak berbagi ceritanya kepada kami. Mudah-mudahan ini bisa juga nanti menjadi pembelajaran untuk masyarakat umum. Artinya kita nggak usah takut sebenarnya, jangan panik kan gitu kan, karena dengan kepanikan itu yang mengakibatkan nanti penyakit lain muncul kan itu kan. Dokter pun seperti itu. Kalau kita memang memang lebih banyak waspada gitu ya kan, ya mungkin untuk pembelajaran kedepannya gitu kan. Termasuk juga mungkin dengan kita ibaratnya dengan sering menggunakan masker atau segala macam kan, itu salah satu solusi pencegahan juga ya Mbak ya. Mungkin makasih Mbak kalau kayak gitu atas berbagi ceritanya. Mudah-mudahan ini semua nanti ada manfaatnya dan hikmahnya yang kita bisa ambilnya. Terima kasih Pak. Kita ambil Jadi Pak Kades mungkin mohon tanggapan dan juga sekaligus juga mungkin apa harapan-harapan Pak Kades terkait mungkin adanya sedikit yang mengalami di warga Bapak, dan bagaimana harapan Pak Kades lah untuk kedepannya terutama kepada warga Desa Beringin Lestari. Terima kasih Pak Nefri, terima kasih abang yang datang ke desa kami Lestari dari media rio.com ya, Tribun 1 rio.com, atas kunjungannya ke desa kami di sini, Desa Beringin. Kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas sembuhnya warga kami di sini yang kena wabah yaitu virus COVID-19. Namun demikian, kami dari pemerintah desa mengajak semua elemen di pemerintahan, baik itu BPD-nya, Pak Babin Kamtimas, Pak Babinsa, ayo kita terapkan ke masyarakat budaya bersih,
budaya pakai masker, ya. Kita waspada perlu, hati-hati perlu, tapi kita jangan ada rasa takut, jangan ada rasa cemas, sehingga bisa menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Selanjutnya adalah kami pemerintah desa telah memanggil kepada warga desa Bestari yang memposting di media sosial, di medsos, yang mana membuat onar, ya. Kami tadi kami panggil, kami kasih pelajaran bagaimana cara bermedia sosial yang baik, yang elok, yang enak dibaca oleh seluruh warga kita, khususnya di desa Berinlestari. Karena itu tadi 2 orang yang dari Damima Sejahtera udah saya panggil, ya. Jadi beliau udah minta maaf, ya. Masyarakat kita udah minta maaf kepada pemerintahan, juga sekaligus kepada yang bersangkutan, yaitu Ibu Ika Kasmiati, ya. Jadi itulah gunanya kita berinteraksi, itulah gunanya kita bermasyarakat di sini. Kami dari pemerintahan desa memang sudah diamanatkan oleh Bapak Kapolsek Kampung Ilir. Kalau ada perselisihan di antara warga, yuk kita selesaikan secara musyawarah di desa masing-masing. Begitu juga arahan dari Pak Babin. Jadi kami atas nama pemerintahan desa mengimbau kepada seluruh warga desa Bestari, kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, silahkan datang ke kantor desa Berinlestari. Kami dari pemerintahan desa Berinlestari siap menyelesaikannya semampu kami, kan begitu. Jadi saya juga mengimbau kepada seluruh warga hati-hati menggunakan media sosial, ya, soalnya efeknya itu bisa besar, bisa heboh. Alhamdulillah Pak Nepri yang bersangkutan bisa memaafkan, ya. Karena kenapa postingan di Facebook itu ya suntik aja, suntik mati aja sekalian. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Ini apa nggak punya keluarga yang bersangkutan, warga saya ini keluarga besar. Udah datang ke kepala desa, macam mana Pak Kades itu? Jadi kan bikin ribut, bikin heboh. Coba, kalau saya tenangkan, pasti terjadi. Makanya saya panggil yang bersangkutan, suruh minta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah Ibu Eka Kasmiati dengan Bapak, ya, suaminya bisa memaafkan warga desa Berinlestari juga yang membuat postingan yang tidak elok di media sosial. Jadi untuk itu kami pun kepada Ibu Kasmiati dan Bapak Ipaya mohon maaf apabila dari pemerintahan desa kurang maksimal mengurus warga. Memang inilah adanya pemerintahan desa Berinlestari, tapi mudah-mudahan ke depan ayo kita bahu-bahu bagaimana caranya kita membangun desa, bagaimana caranya kita itu berinteraksi sosial yang baik dengan siapapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Nepri, Bang, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Jadi mudah-mudahan apapun warga kita sekarang mudah-mudahan balik kondusif kembali. Amin. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang kurang enak didengar di media sosial, kurang enak didengar di lingkungan masyarakat Berinlestari khususnya, kan begitu. Jadi kita awalnya memang mencekam, saya musyawarahkan semuanya, alhamdulillah pada mengerti, pada sadar, tokoh agama, tokoh masyarakat apa, jadi pada maklum, pada mengerti, ya. Saya yakin dan percaya kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama Berinlestari, kompak dalam hal ini. Ayo kita sama-sama menjaga diri bersih, ya, bersih lingkungan, bersih untuk diri sendiri, untuk jaga kesehatan, apalagi dalam wabah COVID-19 ini memang kita tidak bisa juga lalai, lengah, kan begitu.
Ada juga masyarakat yang menyampaikan kepada pemerintahan desa, kok mau kali katanya di rapid test. Itu adalah tugas pemerintah kepada masyarakatnya. Untuk apa? Untuk masyarakat bisa mengetahui bagaimana di desa Bengsari ada enggak yang tertular, ada enggak yang kena, kan begitu. Kalau ada ya silakan dibawa biar jangan berlebar ke sana kemari. Itulah tandanya pemerintah sayang kepada masyarakat. Jangan disalahartikan yang lain. Kan begitu, kadang-kadang disalahartikan. Kita pula pemerintahan desa yang disalah-salahkan. Kami pun sebagai pemerintahan desa maklum terhadap masyarakat yang begitu pendapatnya, karena memang tahapan-tahapan ilmu pengetahuan dan pendidikannya mungkin bukan kita mau merendahkan masyarakat, bukan, ya kan gitu. Mungkin ya namanya pikiran manusia beragam, tapi namun yakin dan percaya kami pemerintahan desa tidak akan ibarat kata yang sudah bersalah kami ponis sudah, tidak juga kita didik masyarakat agar kedepannya bermedia sosial itu lebih baik, ya dibaca orang begitu lebih enak, jangan nanti sumpah serapah yang ujungnya membuat kegaduhan. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin langsung aja Pak Babin mungkin bisa memberikan sedikit Penegasan tentang ya, bermedsos ini kan. tentang media sosial inilah untuk bisa nanti masyarakat umum bisa lebih mengetahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kades. Yang pertama, kita bersyukur bahwa Ibu Kasmiati sudah sembuh dan dinyatakan negatif. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi desa kita. Dan kemudian saya menyampaikan bahwa adanya COVID-19 di desa kita ini menjadi pelajaran buat kita bahwa penyakit COVID-19 ini yang kita ambil pelajaran dari Bu Kasmiati menurut keterangannya bahwa kita harus menghadapinya dengan percaya diri atau mental kita yang diutamakan. Jadi harus optimis bahwa penyakit itu bisa kita lawan. Kemudian mengenai pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang mungkin membuat resah masyarakat desa Bingestari, khususnya umumnya Kecamatan Kampung Ilir, dengan adanya keterangan Bu Kasmiati ini, Ika Kasmiati, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa keterangan kita di media sosial atau komen-komen kita di media sosial itu harus dibatasi. Kita tidak boleh menyinggung individu ataupun lembaga ataupun kelompok. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar bijak menggunakan media sosial sehingga tidak menyakiti atau menyinggung perasaan dari orang lain. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Babin Santipmas, Pak Kades atas tanggapan, himbauan sekaligus juga mungkin arahan. Mungkin terakhir karena ini tanggal 1 Juli ini ya. Iya. Ya, ini merupakan hari Bayangkara. Kami mewakili dari media mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-74. Masyarakat Mas kondusif, masyarakat semakin produktif. Terima kasih atas